Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersyukur sekali kita pada hari ini bisa kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kasih setiamu, berkat-Mu bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur karena Engkau setia kepada kami, mengasihi kami, dan mengampuni dosa-dosa kami. Bapa, sekarang kami ingin membaca firman-Mu dan merenungkannya. Berkatilah kami dan berikanlah kami kekuatan agar kami dapat melakukan kehendak-Mu seperti yang Engkau nyatakan kepada kami melalui firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 27. Kita tidak akan membaca seluruh pasal ini, tetapi kita membaca ayat-ayat tertentu, yaitu ayat 1, 2, 3, ayat 26, dan ayat ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai engkau anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Tirus, dan katakanlah kepada Tirus yang terletak di pintu masuk lautan, dan yang berdagang dengan bangsa-bangsa di banyak daerah pesisir. Beginilah firman Tuhan Allah, hai Tirus, engkau berkata, aku kapal yang maha indah. Ke lautan luas pendayungmu membawa engkau, tetapi badai timur melandamu di tengah lautan. Sekarang engkau dirusak dan dilenyapkan dari permukaan dan tenggelam di dasar lautan. Daganganmu dan seluruh penumpangmu tenggelam dengan engkau. Bangsa Tirus digambarkan seperti sebuah kapal dagang yang besar dan indah. Di ayat 3, Tirus berkata kepada dirinya sendiri, aku kapal yang maha indah. Mulai dari ayat 4 sampai dengan ayat 25, totalnya ada 22 ayat menceritakan tentang kekayaan, keindahan, kekuatan militer, serta ketertarikan bangsa-bangsa lain untuk berdagang dengan Tirus. Kemudian di ayat 26 muncul kata tetapi. Apa yang terjadi? Badai timur yang dahsyat menghancurkan Tirus. Awalnya, kota utama Tirus ini berada di sebuah pulau yang membuatnya aman dari penaklukan. Namun pada abad keempat sebelum Masehi, pasukan Alexander Agung membangun jembatan darat ke kota dan menaklukkannya, membuat Tirus kuno menjadi puing-puing. Penumpukan lumpur telah menciptakan lahan baru di sekitar jembatan dan pulau, sehingga Tirus modern berada di semenanjung. Tirus kuno sekarang sebagian besar sudah berada di bawah air, artinya tenggelam. Nubuatan ini luar biasa karena nadanya yang sekuler tidak seperti pasal sebelum dan sesudahnya. Maksud saya, yang pertama, ratapan ini tidak memiliki referensi langsung kepada Tuhan atau menyinggung campur tangan Tuhan dalam urusan Tirus. Bangkai kapal-kapal tersebut sepenuhnya disebabkan oleh penyebab alami, angin timur yang kencang. Yang kedua, nubuat ini tidak berisi pengaduan dosa atau pengumuman penghakiman secara terbuka. Namun kita bisa mengambil kesimpulan dengan memperhatikan pasal sebelumnya dan pasal sesudahnya, bagaimana kehidupan Tirus. Maka kita bisa mengatakan bahwa Tirus telah berbuat dosa kepada Tuhan dan Tuhan akan menghukum mereka. Awalnya Tirus sangat bersahabat dengan Israel. Ini terjadi sebelum Israel terpecah menjadi dua negara, yaitu utara dan selatan. Memang Raja Hiram yang berasal dari Tirus selalu mengasihi Raja Daud. Namun pada abad ke-6 sebelum Masehi, kedua kekuatan itu bertentangan. Tirus sangat bersukacita ketika Yerusalem itu hancur. Alasannya adalah mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dalam perdagangan. Karena selama ini Yehuda adalah saingan bagi Tirus. Susah melihat orang lain senang, dan senang melihat orang lain susah adalah sebuah dosa. Begitu juga dengan kesombongan yang melekat dalam diri Tirus. Tirus berkata kepada dirinya sendiri, aku kapal yang maha indah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sombong artinya menghargai diri secara berlebihan, congkak, pongah.
Nah, muncul kata congkak lagi. Congkak artinya merasa dan bertindak dengan memperlihatkan diri sangat mulia, pandai, kaya, dan sebagainya. Muncul juga kata pongah. Pongah artinya sangat sombong atau angkuh, baik tentang perbuatan maupun tentang perkataan. Ada perbedaan antara kesombongan yang dibenci oleh Tuhan dan kebanggaan yang kita rasakan ketika bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Jenis kesombongan yang berasal dari pembenaran diri merupakan dosa. Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura, pernah menulis ini. Orang yang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung. Dari atas dia memandang orang lain kecil, tetapi dia tidak sadar orang lain juga memandang dirinya kecil. Apa yang kita pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kesombongan membawa kehancuran bagi diri sendiri. Laut adalah sumber kekuatan dan perlindungan bagi Tirus. Tetapi Tuhan menggunakan laut untuk menghancurkan mereka. Amsal berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Nubuat ini bukan hanya ditujukan buat Tirus, sebab kehancuran Tirus ini disaksikan oleh orang banyak yang tinggal di daratan atau tinggal di pesisir. Mereka semua kaget. Raja-raja menggigil, mukanya berkerut-kerut. Jadi, biarlah semua yang tinggi dan perkasa di dunia ini berhati-hati, jangan sampai mereka menjadi seperti Tirus. Ini peringatan buat kita agar kita tidak meninggikan diri di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama kita. Kesombongan bisa membuat kita lupa untuk hidup bergantung kepada Tuhan. Kesombongan berfokus pada diri kita sendiri sehingga tidak ada lagi ruang untuk mencari kemuliaan Tuhan. Alkitab banyak kali berbicara menentang dosa kesombongan. Pelajaran yang kedua buat kita adalah nasib semua bangsa itu ada di tangan Tuhan. Dalam perikop ini tampaknya Tuhan tidak terlibat di dalam urusan manusia. Dalam dunia perdagangan yang sangat materialistis, kejayaan, kesuksesan, kemegahan Tirus itu diperoleh, ditampilkan sebagai sesuatu yang memang sah. Kesuksesan itu diperoleh melalui usaha keras manusia, ketekunan manusia, ketajaman manusia di dalam berbisnis. Kesuksesan hidup dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan hidup orang lain itu tidak menjadi ukuran kualitas yang akurat. Dalam berbisnis, Tirus telah menentang Tuhan dan tujuan-tujuan Tuhan. Makanya Tuhan menghukum mereka. Kualitas hidup kita ditentukan oleh apakah kita memuliakan Tuhan. Tangan Tuhan mungkin tersembunyi, tetapi tangannya hadir dalam angin timur yang bertiup ke atas kapal itu. Tirus mewakili kemuliaan pencapaian manusia. Keberhasilannya didorong oleh ketamakan dan menentang Tuhan. Apakah di dalam mengejar sesuatu, baik dalam mengejar cita-cita, pekerjaan, atau apapun itu, kita sudah memakai cara-cara yang benar, yang tidak akan menentang tujuan Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolonglah kami yang kadangkala lemah dan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Kadangkala kami mengecewakan Tuhan dan melakukan hal yang tidak pantas. Ampuni segala dosa dan kejahatan kami. Melihat Tirus yang begitu sombong, begitu tamak, menentang tujuan-tujuan Tuhan, dan Tuhan menghancurkan mereka. Ini adalah peringatan bagi kami, supaya kami juga tidak meninggikan diri kami di hadapan Tuhan, maupun di hadapan sesama. Bapa di surga, jagalah hati kami, pikiran kami dengan firman-Mu. Roh Kudus selalu memberikan kami kekuatan, mengingatkan kami akan firman Tuhan, supaya kami dapat melakukan hal yang baik, yang memuliakan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.